Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari kasus dari tulisannya Metamorphosis. Sebuah kisah yang berjudul Sketsa Tanpa Wajah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Entah apakah ini sebuah kebetulan saja ataukah ini memang sebuah pertanda dari Tuhan yang memberikan sinyal positif akan adanya perbaikan dalam perekonomian keluarga saya yang kini sedang terpuruk. Engkus doakan semuanya akan berjalan baik-baik saja, Ma. Tapi jujur aja, Engkus juga agak sedikit merasa khawatir juga dengan proses kehamilan Mama ini. Bukan apa-apa, biar bagaimanapun usia Mama sekarang ini adalah usia rentan untuk melahirkan. Ucapku pelan seraya menatap wajah Mama. 40 tahun, yaitu memang bukan usia ideal untuk Mama melahirkan anak kembali, Kus. Tapi Mama yakin, apapun bisa terjadi di dunia ini kalau memang Tuhan mengendakinya. Apapun akan dapat terjadi kalau memang Tuhan mengendakinya, termasuk jika Tuhan memang berkehendak memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga kita ini. Gumamku lirih di antara pergerakan tangan Mama yang memainkan rambut di kepala saya ini. Sebaiknya kamu sekarang istirahat dulu, Kus. Kasihan teman kamu sudah terlalu lama menunggu kamu di kamar. Dan jangan lupa untuk meminum teh manis yang sudah Mama buatin ini. Sejalan dengan berakhirnya perkataan Mama, Mama pun terlihat berjalan memasuki kamarnya dan meninggalkan saya dalam kesendirian. Mendapati kini saya telah berada seorang diri di ruang keluarga, saya pun memutuskan untuk lebih dahulu melihat-lihat keadaan di dalam rumah. Beberapa perabotan rumah tangga yang terkesan jauh dari kata modern nampak terlihat begitu dominan, mengisi dan menghiasi rumah ini. Hal ini sungguh sangat jauh berbeda sekali dengan kehidupan saya di Jakarta dulu, yang terkesan hidup dalam kemanjaan, barang-barang yang serba modern. Kasihan Enda, pasti dia sangat menderita sekali menjalani hidup seperti ini. Ucapku lirih seraya memandang sebuah radio yang sepertinya kini telah menjadi salah satu barang paling modern di rumah ini, di antara ketiadaan televisi dan peralatan elektronik lainnya. Ya Tuhan, semoga semuanya ini hanya sementara saja. Doaku di antara bunyi dari pergerakan jarum jam dinding. Kini setelah puas saya memandangi seluruh sudut di dalam rumah, saya pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dengan terlebih dahulu mengambil 2 buah gelas air teh manis hangat dari atas meja. Lu kemana aja sih, Kus? Lama-lama gue merinding nih jika harus berada di tempat sesunyi ini sendirian. Sambut Irfan begitu melihat kehadiran saya di dalam kamar. Mendapati sambutan Irfan tersebut, saya pun segera meletakkan 2 buah gelas teh manis hangat di atas meja. Ah, dasar penakut lu, Van. Justru di tempat sesunyi ini, seharusnya kita bisa menyegarkan pikiran kita ini dari pelajaran-pelajaran rumit yang selama ini menjejali pikiran kita. Ucapku sambil meminta Irfan untuk melemparkan bungkusan rokok yang berada dekat di tempatnya berbaring. Kini begitu melihat saya yang telah menempatkan posisi duduk di lantai, Irfan pun segera beranjak turun dari atas tempat tidur dan mengambil posisi duduk di depan saya. Bokap sama adik lu kemana, Kus? Kok sepertinya dari tadi gua nggak melihat mereka ya? Tanya Irfan begitu saya telah menyulutkan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Adik gua udah tidur, Van. Kalau bapak sih, kata Mama, sedang pergi ke kampung karena ada sedikit keperluan. Jawabku singkat seraya menghirup air teh manis hangat yang sepertinya kini tinggal menyisakan sedikit kehangatannya. Kus, lu sama sekali belum menjawab pertanyaan gue tadi mengenai bagaimana lu bisa mengetahui keberadaan jalan setapak itu. Padahal di saat mobil yang kita tumpangi tadi berhenti pun, gue sama sekali tidak melihat keberadaan batu kali besar itu. Tanya Irfan kembali dengan ekspresi rasa keingintahuannya yang besar. Bingung,
Mungkin itu adalah sebuah perkataan yang tepat untuk menggambarkan perasaan hati saya di dalam menyikapi sebuah pertanyaan yang baru saja terucap dari mulut Irfan. Keinginan saya untuk berkata jujur atas apa yang telah saya alami kini seperti terbentur oleh keraguan saya yang merasa tidak yakin dengan apa yang telah saya alami tersebut. Dan sepertinya keraguan yang saya rasakan tersebut sangatlah beralasan. Hal ini didasari oleh perkataan mama yang mengatakan bahwa bapak saat ini tidak sedang berada di rumah. Jadi sangatlah tidak mungkin kalau sebuah sosok yang menyerupai wujud seseorang itu adalah bapak. Apalagi sosok tersebut terlihat bergerak menuju ke arah rumah saya. Dan jikalau saya harus menduga kalau sosok yang saya lihat tersebut adalah mama ataupun Enda, sepertinya hal tersebut semakin menjadi tidak mungkin. Karena saya merasa sangatlah tidak mungkin bagi mama dan Enda untuk beraktivitas di tempat yang segelap dan sesunyi ini. Entahlah, sosok siapa yang sebenarnya telah saya lihat itu. Tapi yang pasti, saat ini saya berusaha untuk kembali menanamkan sebuah pemikiran positif atas apa yang telah saya alami tersebut. Dan pemikiran positif saya itu sangatlah jauh dari sesuatu yang bersifat tidak logis. Kok lu jadi bengong begitu, Gus? Jadi curiga gua nih, ujar Irfan di antara keterdiaman saya ini. Curiga apaan sih, Van? Udah deh, sebaiknya lu jangan mikir yang aneh-aneh. Tadi itu cuma memang secara nggak sengaja saya melihat keberadaan batu kali besar yang berada di sisi jalan itu. Dan di saat itu juga, gua berpikir kalau kita sebenarnya sudah tiba di tujuan. Jawabku seraya menyembunyikan rasa bersalah saya atas perkataan saya yang tidak jujur. Ah, nggak mungkin, Gus. Lu pasti sedang berbohong nih. Mana mungkin lu bisa melihat keberadaan batu kali itu di tengah kondisi yang gelap seperti itu? Sanggah Irfan atas jawaban yang baru saja terucap dari mulutku ini. Mendapati sanggahan Irfan tersebut, saya pun hanya bisa tersenyum kecut seraya menatap ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 11 malam. Kini setelah beberapa saat lamanya saya dan Irfan kembali terlibat dalam pembicaraan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Saya pun memutuskan untuk terlebih dahulu beranjak tidur, dikarenakan saya sama sekali tidak melihat tanda-tanda kalau Irfan sudah mengantuk. Van, jangan lupa untuk mematikan lampu dan menutup jendela kamar kalau lu udah ngantuk ya. Pintaku kepada Irfan di antara pergerakan kain sarung yang mulai menutupi tubuh ini. Seiring dengan pergerakan Irfan yang menganggukkan kepalanya, Irfan pun nampak kembali menyulutkan sebatang rokok untuk menggantikan batangan rokok yang telah dimatikannya. Entah sudah berapa lama saya terlelap dalam tidur lelap ini. Rasa lelah yang saya rasakan malam ini seperti menjadi perpaduan sempurna dengan rasa sunyi yang menyelimuti tempat ini. Hingga akhirnya, di saat perpaduan sempurna itu mulai menerbangkan semua hayalan saya di dalam bingkai mimpi-mimpi indah, sebuah guncangan halus yang saya rasakan pada tubuh ini dengan seketika membuyarkan semua mimpi-mimpi indah tersebut. Kini di antara keterbukaan pandangan mata saya yang masih berselimutkan kegelapan ruangan kamar, nampak terlihat Irfan kembali mencoba mengguncang-guncangkan tubuh saya dengan guncangan yang lebih kasar dibandingkan dengan yang pertama kali saya rasakan. Gus, bangun Gus, anterin gue dong, pinta Irfan dengan lirih seraya menunjukkan ekspresi wajah yang aneh. Mendapati hal tersebut, saya pun segera memaksakan diri untuk membuka lebar pejaman mata ini dan menatap ke arah wajah Irfan. Ampun deh lu Van, lu kenapa sih? Malam-malam begini ganggu orang tidur aja. Tolongin anterin gue ke kamar mandi Gus, perut gue mulus banget nih, udah gak tahan, ucap Irfan kembali di antara keterdiaman saya yang mencoba menahan tawa akibat melihat ekspresi wajah Irfan yang sudah semakin tidak menentu. Wah gila aja lu Van, laki-laki kok minta dianterin. Udah lu sana, kamar mandi sendiri. Itu kamar mandinya ada di dekat dapur. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut saya tersebut, saya pun segera kembali menarik kain sarung untuk menutupi wajah ini dari pandangan mata Irfan. Mendapati hal tersebut, Irfan pun terdiam beberapa saat, hingga akhirnya sejalan dengan terdengarnya suara yang terdengar dari arah pintu kamar. Kini saya sudah bisa memastikan kalau Irfan telah beranjak keluar dari dalam kamar. Dasar penakut, gumamku di antara tawa kecil di mulut ini. Kini begitu mendapati sudah tidak adanya lagi gangguan dari Irfan, saya pun memutuskan untuk kembali memejamkan mata ini. Tapi kini baru saja beberapa saat mata ini kembali terpejam,
sebuah guncangan kasar kembali saya rasakan pada tubuh ini. Merasakan hal tersebut, saya pun segera menyingkirkan kain sarung yang menutupi wajah dan mendapati Irfan yang tengah berdiri di sisi saya dengan ekspresi wajahnya yang lelah karena tengah menahan sesuatu. "Kus, jangan salahin gue ya kalau gue akhirnya..." "Ah, lu kenapa sih, Van? Jadi penakut kayak gini? Ya udah, ayo gue anterin lu ke kamar mandi." Gerutuku dengan menahan rasa kesal. Kini begitu melihat saya yang telah beranjak dari tempat tidur dan berjalan keluar dari dalam kamar, Irfan pun segera mengikuti apa yang telah saya lakukan tersebut. Hingga akhirnya di saat langkah kaki saya ini mulai terhenti tepat di depan pintu kamar mandi, saya pun mulai mengerti dengan alasan Irfan yang tidak jadi untuk memenuhi keinginannya untuk membuang hajat di kamar mandi. "Nah, lu udah lihat sendiri kan, Kus? Bagaimana juga gue bisa membuang hajat kalau kamar mandinya seperti itu?" ujar Irfan begitu melihat saya yang tengah memperhatikan keadaan di dalam kamar mandi. Seiring dengan perkataan Irfan tersebut, nampak di hadapan saya keadaan di dalam kamar mandi yang tidak memperlihatkan adanya tempat untuk membuang hajat. "Wah, sorry Van, gue memang belum memeriksa kamar mandi ini. Sepertinya tempat untuk membuang hajat ada di luar rumah ini. Kebetulan sedari tadi datang, memang gue sama sekali belum memeriksa keadaan di sekitar rumah ini," ucapku seraya mengajak Irfan untuk melangkah keluar dari dalam rumah. Sempat terlihat sebuah ekspresi keraguan di wajah Irfan begitu saya mengatakan kalau ada kemungkinan jika tempat membuang hajat itu berada di luar rumah ini. Tapi hal tersebut tidaklah mengurungkan niat saya untuk tetap mengajak Irfan keluar dari dalam rumah. Kini seiring dengan langkah kaki kami yang telah berjalan keluar dari dalam rumah melalui pintu rumah yang menghubungkan dengan halaman belakang, kami pun bisa melihat keberadaan dari sebuah bangunan yang berbahan dasar kayu berkombinasi dengan batangan bambu berada tidak jauh dari tempat kami berdiri. Dan juga keberadaan dari sebuah jamban kecil yang letaknya terlihat agak menjauh dari bangunan kayu tersebut. Mendapati hal tersebut, saya pun segera mengajak Irfan untuk segera beranjak menuju ke arah jamban. "Waduh Kus, andai saja gue tahu kalau rumah lo seperti ini, gue bakal mikir 1000 kali deh untuk ikut sama lu," ujar Irfan sambil menggelengkan kepalanya. "Ah, berisik lu Van, makanya otak lo itu jangan sering dikasih asap kemenyan. Jadinya begini deh, lo jadi suka mikir yang aneh-aneh," seloroku yang berbalas tawa kecil Irfan. "Bangunan kayu itu fungsinya untuk apa ya, Kus?" ucap Irfan kembali di antara langkah kaki kami yang terus berjalan menuju ke arah jamban. Kini begitu mendapati perkataan Irfan tersebut, pandanganku pun segera tertuju pada bangunan kayu. Dan entah mengapa pikiran saya langsung mengatakan kalau bangunan kayu tersebut sepertinya memang diperuntukkan untuk menyimpan sesuatu. Hal ini didasari oleh keadaan bangunan kayu yang bisa dikatakan menyerupai sebuah bentuk bangunan kandang. "Gua nggak tahu Van, tapi sepertinya bangunan itu bisa dikatakan hampir menyerupai sebuah kandang," ujarku di antara semilir angin dingin yang mulai terasa menusuk kulit tubuh ini. Lama saya kembali terdiam menatap ke arah bangunan kayu. Hingga akhirnya di saat keterdiaman saya tersebut, Irfan pun memutuskan untuk kembali berjalan menuju ke arah jamban dan meninggalkan saya seorang diri dalam menatap ke arah bangunan kayu tersebut. "Lu tunggu di sana ya Kus, jangan ninggalin gua," teriak Irfan begitu meniti sebuah jembatan bambu yang sepertinya memang diperuntukkan sebagai jalan untuk menuju ke lokasi jamban yang berada di tengah sebuah kolam ikan atau empang yang berukuran tidak terlalu besar. Kini mendapati Irfan yang sudah menghilang di dalam jamban tersebut, saya pun kembali mengarahkan pandangan mata ini ke beberapa sudut halaman rumah yang terlihat berselimutkan kegelapan malam. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak untuk membeli rumah di tempat yang sesunyi ini? Tanyaku dalam hati seraya mengalihkan pandangan mata ini ke arah kolam ikan atau empang yang tepat berada di bawah jamban. Dan entah mengapa di saat saya mengalihkan pandangan mata ini ke arah kolam ikan, tiba-tiba saya merasakan adanya hembusan angin dingin yang terasa cukup kencang menerpa saya dari arah belakang. Merasakan hal tersebut, saya pun segera mengalihkan kembali pandangan mata ini ke arah bangunan kayu. Dengan terlebih dahulu memperhatikan beberapa sudut bagian dari halaman belakang. Dan di saat itulah, tanpa adanya sebuah kesengajaan, saya baru menyadari akan adanya keberadaan sebuah pohon beringin tua yang berada tidak jauh dari lokasi Irfan membuang hajatnya. Ya,
Sebuah pohon beringin tua yang jika saya harus menggambarkannya adalah sebuah pohon beringin yang sepertinya memang telah berumur cukup tua. Hal ini ditandai dengan keberadaan dari urat-urat pohon yang terlihat besar menghiasi batang utama dari pohon beringin tersebut. Selain itu, usia tua dari pohon beringin tersebut semakin diperlihatkan dengan keberadaan beberapa serabut kasar yang terlihat jatuh menjuntai ke bawah di antara rimbunan daun yang menutupi cabang-cabang besar dari pohon beringin tersebut. Aneh, kok semuanya terlihat begitu tenang ya? Tanyaku dalam hati begitu menyadari bahwa tidak ada satupun bagian dari pohon beringin tua itu yang terlihat terpengaruh oleh hembusan angin yang baru saja saya rasakan tadi. Kini belum sempat saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Sebuah hembusan angin dingin kembali saya rasakan menerpa tubuh ini. Dan untuk kali ini saya bisa memastikan kalau hembusan angin yang saya rasakan kali ini memang berasal dari arah depan. Hal ini ditandai dengan adanya pergerakan dari rimbunan daun yang menghiasi cabang-cabang besar dari pohon beringin tua. Kok perasaan gue jadi nggak enak gini ya? Gumamku lirih di antara rasa dingin yang mulai menjalar di tengkukku. Untuk beberapa saat lamanya, saya kembali terdiam seraya mengarahkan pandangan mata ini ke arah rimbunan daun. Hingga akhirnya di saat saya tidak melihat lagi adanya pergerakan daun dari rimbunan daun yang berada di pohon beringin tua tersebut, saya pun kembali dikejutkan dengan adanya hembusan angin dingin yang kembali menerpa tubuh saya dari arah belakang. Tapi untuk kali ini saya merasa bahwa hembusan angin dingin yang saya rasakan kali ini terasa sangat berbeda. Hal ini ditandai dengan kehadiran bau tidak sedap yang terasa begitu menusuk hidung ini. Gila, bau busuk apa ini? Umpatku seraya menutup penciuman ini dengan telapak tangan. Tapi belum sempat saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya tersebut, saya kembali dikejutkan dengan terdengarnya sebuah suara yang terdengar dari arah bangunan kayu. Dan entah mengapa, di saat saya mendengar suara tersebut, pikiran saya langsung menghubungkan antara pergerakan yang terjadi di rimbunan daun pohon beringin tua dengan suara yang kini terdengar di bangunan kayu. Saya merasa semuanya itu terjadi seperti sebuah satu kesatuan yang saling berkaitan. Krok, krok, krok. Brengsek, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Ujarku dengan rasa kesal karena mulai merasa tidak nyaman dengan keanehan-keanehan yang mulai silih berganti menghampiri saya malam ini. Dan sepertinya suara yang kembali terdengar oleh saya malam ini telah cukup untuk menjadi puncak dari rasa keingintahuan saya atas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kini berbekal dengan sebuah pemikiran yang sangat jauh dari hal-hal yang berbau klinik, saya pun segera melangkahkan kaki ini secara perlahan ke arah bangunan kayu. Dan sepertinya seiring dengan irama langkah kaki saya yang bergerak secara perlahan tersebut, keberadaan saya yang mulai mendekati bangunan kayu kini seperti bersambut dengan aroma bau busuk yang terasa semakin menyengat serta suara-suara aneh yang terdengar memecah keheningan malam. Aneh, kok suara itu seperti suara rak, rak. Kini keinginan saya untuk menuntaskan gumaman kecil yang terlontar dari mulut ini terpaksa saya urungkan begitu saya kembali mendengar sebuah suara parau dengan irama yang cukup panjang kembali terdengar dari arah bangunan kayu. Dan sepertinya apa yang telah saya dengar kali ini kini semakin menambah keyakinan saya kalau apa yang telah saya dengar sebelumnya tadi adalah sebuah suara yang memang hampir menyerupai suara dari seekor hewan yang tengah meregang nyawanya. Lama saya kembali terdiam terpaku di antara irama langkah kaki ini yang kembali terhenti begitu menyisakan beberapa langkah lagi dari bangunan kayu. Keyakinan saya yang semula begitu kuat akan adanya sebuah penjelasan yang logis atas apa yang tengah saya alami ini kini seperti mulai terkikis seiring dengan semakin kuatnya perasaan tidak enak di hati saya ini. Dan entah mengapa seiring dengan perasaan tidak enak yang semakin menguat tersebut, saya merasakan seperti ada sesuatu yang bersifat negatif yang selalu mengiringi dan mengawasi setiap pergerakan yang saya lakukan. Bismillah, gumamku pelan di antara bayang-bayang ketidakpastian atas apa yang mungkin akan saya temui di dalam bangunan kayu. Seiring dengan keputusan saya yang memutuskan untuk kembali berjalan menuju ke arah bangunan kayu, perasaan tidak enak yang sedari tadi telah saya rasakan kini terasa semakin nyata.
Hal ini ditandai dengan kehadiran hawa dingin yang semakin terasa menusuk kulit tubuh ini. Selain itu, saya juga merasakan kalau hawa dingin yang tengah saya rasakan kali ini kini telah membuat pergerakan dari langkah kaki saya ini terasa semakin sulit untuk digerakkan. Ya Tuhan, kenapa bau busuk ini terasa semakin menyengat? Apa sebenarnya yang ada di dalam bangunan kayu ini? Ucapku di antara kesulitan saya untuk bernafas di antara aroma bau busuk yang tercium semakin menyengat. Hingga akhirnya di saat langkah kaki saya ini kini terhenti tepat di depan pintu bangunan kayu. Saya pun kembali terdiam sejenak dengan pandangan menatap ke arah pintu bangunan kayu yang sepertinya terlihat tertutup rapat dengan sebuah batangan kayu kecil yang menjadi kunci dari pintu bangunan kayu tersebut. Kini di antara rasa ragu yang kembali menyelimuti pikiran saya ini, bayangan akan cerita menyeramkan yang selama ini saya dengar dari beberapa orang yang pernah bersentuhan dengan sesuatu yang gaib, kini telah berubah menjadi sesuatu yang bersifat negatif. Dan hal tersebut berimbas pada keraguan saya untuk menggeser batangan kayu kecil yang menjadi kunci dari pintu kayu tersebut dari tempatnya. Lo harus berani, Gus. Harus yakin, apa yang akan lo temui ini pasti nggak akan seseram dengan apa yang ada di dalam pikiran lo itu. Gumamku di antara suara-suara aneh yang kembali terdengar jelas di telinga ini. Mendapati hal tersebut terlintas kembali di antara keraguan yang tengah saya rasakan ini, sebuah rasa keingintahuan atas apa yang mungkin ada di dalam bangunan kayu. Dan sepertinya rasa keingintahuan saya tersebut kini telah memberikan saya sedikit celah keberanian untuk menggerakkan jari jemari tangan ini dalam menggeser batangan kayu kecil yang menjadi kunci pintu bangunan kayu tersebut dari tempatnya. Dan akhirnya, seiring dengan bergesernya batangan kayu kecil tersebut dari tempatnya, saya pun mulai membuka pintu kayu tersebut secara perlahan. Kret. Brengsek, ini beneran gila. Bisa mati gua kalau terlalu lama menghirup udara seperti ini. Makiku begitu merasakan aroma bau busuk yang ikut menyeruak keluar dari dalam ruangan bangunan kayu itu. Kini di antara rasa nanar yang saya rasakan akibat dari terlalu banyaknya saya menghirup aroma bau busuk tersebut, saya pun kembali terdiam beberapa saat dalam pandangan terpaku menatap ke sisi bagian dalam dari bangunan kayu. Keinginan saya untuk melihat secara jelas ke arah sisi dalam dari bangunan kayu kini terbentur oleh rasa nanar yang masih saya rasakan, serta kondisi gelap yang menyelimuti ruangan di dalam bangunan kayu. Hingga akhirnya, setelah rasa nanar yang saya rasakan ini terasa mulai memudar dari penglihatan mata ini, saya pun mulai dapat melihat keberadaan dari beberapa berkas cahaya malam yang masuk melalui celah yang terdapat pada dinding kayu yang berkombinasi dengan susunan batang bambu ini. Dan sepertinya keberadaan dari beberapa berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut kini telah memberikan saya sedikit penerangan untuk menatap secara lebih jelas kondisi di dalam ruangan bangunan kayu. Sungguh, andai saja saat ini saya menyadari kalau beberapa berkas cahaya yang memasuki ruangan di dalam bangunan kayu tersebut adalah salah satu bagian dari rencana Tuhan malam ini yang berkehendak agar saya dapat merasakan sebuah pengalaman pertama dari sesuatu yang bersifat irasional, mungkin saya akan lebih memilih untuk menutup kembali pintu bangunan kayu tersebut dibandingkan saya harus terdiam terpaku dalam menatap sesuatu yang kini terlihat mulai menampakkan wujudnya dari balik kegelapan. Astagfirullah, apa itu? Teriakku dengan suara tergagap begitu melihat sesuatu yang mulai terwujud dalam kegelapan. Dan kini di antara rasa terkejut yang mulai bercampur dengan rasa takut yang mendalam, saya bisa melihat adanya perwujudan dari beberapa ekor domba yang terbaring di tanah. Dan dari beberapa ekor tersebut, nampak beberapa di antaranya terlihat menggelepar-gelepar di tanah dengan kondisi layaknya seekor hewan yang tengah meregang nyawa. Mendapati pemandangan tersebut, saya pun segera beringsut mundur menjauhi pintu kayu. Dan berharap apa yang telah saya lihat kali ini adalah sebuah bagian akhir dari pengalaman aneh yang saya alami malam ini. Tapi sepertinya, seiring dengan langkah kaki saya yang beringsut mundur ke belakang, semua harapan itu kini seperti beranjak memudar bersamaan dengan kehadiran perwujudan menyeramkan lainnya yang hadir dalam ruangan. Sial, ini gak mungkin, gak mungkin. Teriakku di antara rasa panik yang mulai menguasai diri ini. Dan kini seiring dengan tatapan mata saya yang seperti tersihir untuk menatap kembali ke dalam ruangan bangunan kayu,
nampak terlihat keberadaan dari sesosok perwujudan yang jika saya tidak salah menggambarkannya, sosok perwujudan tersebut terlihat menyerupai sosok bayi yang tengah menggeliat-geliat di antara beberapa ekor domba yang tengah menggelepar meregang nyawa di tanah. Kini seakan belum cukup bagi perwujudan-perwujudan aneh itu untuk memperlihatkan kepada saya akan semua pemandangan yang menyeramkan ini. Rasa takut saya pun kembali dihentakkan tinggi bersamaan dengan kehadiran sosok perwujudan hitam yang terlihat begitu menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti ruangan bangunan kayu. Bahkan beberapa berkas cahaya malam yang masuk dan memberikan sedikit penerangan di dalam ruangan seakan tidak mampu untuk menyingkap kegelapan dari sosok perwujudan hitam tersebut. Walaupun demikian, saya masih bisa memastikan kalau sosok perwujudan hitam tersebut terlihat bersandar di dinding kayu dalam posisi berjongkok, dengan kedua lututnya yang dipergunakan sebagai tumpuan bagi kepalanya. Sehingga antara lutut dan kepala tersebut terlihat bagikan sebuah satu kesatuan yang saling menyatu. Mendapati hal tersebut, entah mengapa kini saya merasakan pergerakan kaki saya yang tengah beringsut mundur ke belakang kini terasa sangat sulit untuk digerakkan. Bahkan kini di antara kesulitan saya untuk melangkah tersebut, saya merasakan adanya sebuah dorongan pada tubuh ini yang berasal dari arah belakang. Dan hal tersebut kini telah membuat keinginan saya untuk beringsut mundur perlahan mulai tergantikan oleh sebuah kekuatan tidak kasat mata yang mendorong tubuh saya ini untuk kembali melangkah maju guna menghampiri sosok menyeramkan yang tengah berada di hadapan saya ini. "Ampun, siapa kamu? Mau apa kamu? Ya Tuhan, tolong gua, tolong!" gumamku di antara ketidakberdayaan ini. Dan sepertinya seiring dengan gumaman atas ketidakberdayaan saya tersebut, Tuhan sepertinya memang masih belum berkehendak untuk menempatkan saya masuk lebih jauh ke dalam situasi yang tidak irasional ini. Hingga akhirnya seiring dengan terdengarnya suara geraman yang berlanjut dengan suara tawa panjang dari sosok perwujudan hitam yang tengah bersembunyi di dalam kegelapan ruangan bangunan kayu, saya melihat sesosok perwujudan hitam tersebut nampak merengkuh bayi yang tengah menggeliat di tanah ke dalam pelukannya, lalu menyamarkannya di dalam kegelapan. Lari, mungkin itu adalah sebuah pilihan yang tepat bagi saya saat ini. Begitu saya kini menyadari bahwa semua gambaran menyeramkan yang ada di hadapan saya ini perlahan mulai memudar dari pandangan mata ini, dan kini seakan tidak ingin kehilangan momen berharga tersebut, saya pun segera memutuskan untuk berlari meninggalkan bangunan kayu tersebut. Tapi kini baru saja beberapa langkah saya berlari dan hendak masuk ke dalam rumah, ingatan saya akan keberadaan seseorang yang masih berada di luar sana telah mengurungkan niat untuk melangkahkan kaki ini masuk ke dalam rumah. Astaga, Irfan, sial. Kenapa dia harus masih berada di luar sana? Umpatku penuh dengan rasa sesal. Untuk beberapa saat lamanya saya kembali terdiam di depan pintu rumah dengan pandangan lurus menatap ke arah jamban. Keinginan saya untuk segera berjalan dan melihat keadaan Irfan yang mungkin masih berada di dalam jamban kini seperti terbentur oleh rasa takut yang masih menyelimuti pikiran saya ini. Trak, trak. Apa yang harus gue lakukan? Nggak mungkin gue meninggalkan Irfan di luar sana seorang diri. Gumamku dengan lirih di antara suara-suara aneh yang kembali terdengar dari arah bangunan kayu. Kini di antara tatapan mata ini yang kembali mencuri pandangan ke arah bangunan kayu, nampak terlihat pergerakan dari pintu bangunan kayu yang bergerak membuka dan menutup dengan sendirinya. Mendapati hal tersebut, entah mengapa kini perasaan saya mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang lebih buruk yang akan kembali terjadi jika saya tidak segera melakukan sebuah tindakan apapun pada saat ini. Brengsek, ini gak boleh terjadi. Gue harus melakukan sesuatu sebelum semuanya ini menjadi bertambah buruk. Sejalan dengan timbulnya kekhawatiran saya akan keadaan Irfan saat ini, saya pun segera berlari kecil menuju ke arah jamban. Sempat terlintas di pikiran saya ini untuk kembali mengarahkan pandangan mata ini ke arah bangunan kayu. Tapi semua itu urung kulakukan, karena saat ini saya merasa hal terpenting yang harus saya lakukan adalah sesegera mungkin menemui Irfan dan mengajaknya keluar dari situasi yang menyeramkan ini. "Pan, Irfan!" teriakku memecah kesunyian malam. Sejalan dengan langkah kaki saya yang kini telah mendekati jembatan bambu, saya sama sekali tidak mendapati adanya tanda-tanda yang menandakan bahwa Irfan mendengar suara panggilan saya tersebut. Mendapati hal ini, kekhawatiran saya atas sesuatu yang buruk telah menimpa Irfan
kini telah membuat langkah kaki saya ini bergerak semakin cepat menuju ke arah jembatan bambu. "Van, Irfan!" teriakku kembali di antara pergerakan kaki ini yang telah berjalan melintasi jembatan bambu. Dan kini, keberadaan dari sebuah pintu anyaman bambu yang tepat berada di hadapan saya telah menempatkan pintu anyaman bambu tersebut kini laksana sebuah dinding pemisah antara rasa kekhawatiran saya atas sesuatu yang buruk tengah menimpa Irfan dengan sebuah kenyataan yang sebenarnya tengah terjadi. Untuk sesaat lamanya saya pun kembali terpaku dalam keraguan. Hingga akhirnya seiring dengan keinginan saya untuk segera membuka pintu jamban tersebut, saya kembali dikejutkan dengan adanya hembusan angin dingin yang menebar aroma bau busuk. Dan aroma bau busuk tersebut bisa saya pastikan adalah aroma bau busuk yang sama persis dengan apa yang telah saya rasakan sewaktu saya mencoba mencari tahu atas kejadian aneh yang terjadi di bangunan kayu itu. Trak, brak, brak. Astagfirullah. Ucapku dengan rasa terkejut begitu mendengar sebuah suara yang menyerupai suara bantingan pintu terdengar cukup keras dari arah bangunan kayu. Mendapati hal tersebut, saya pun segera memutuskan untuk membuka pintu jamban. Walaupun dengan resiko akan adanya sesuatu yang tengah menunggu saya di balik pintu jamban tersebut. Dan kini seiring dengan pergerakan tangan saya yang telah menempatkan jari jemari tangan ini untuk membuka pintu jamban, saya kembali mendengar sebuah suara yang jika saya harus menggambarkannya dengan kata-kata, suara itu adalah sebuah suara yang menyerupai suara seseorang yang tengah merintih di antara tekanan rasa takut yang dirasakannya. "Van!" teriakku berusaha meyakinkan diri ini atas apa yang telah saya dengar tersebut. "Tolong gua, Kus. Tolong bantuin gua." "Ya Tuhan, Irfan. Gue yakin itu pasti suara Irfan." Gumamku dalam hati begitu kembali mendengar suara tersebut dari dalam jamban. Kini di antara keyakinan saya yang begitu merasa yakin kalau suara yang telah saya dengar adalah suara Irfan, saya pun segera membuka pintu jamban tersebut secara paksa. Dan benar saja, sejalan dengan pintu jamban yang kini telah terbuka, dugaan saya akan keberadaan Irfan di dalam jamban kini telah menjadi kenyataan. Nampak terlihat di hadapan saya keberadaan Irfan yang tengah berjongkok di sudut jamban dengan wajah yang tertunduk. Selai celana pendek yang masih tergantung di dinding jamban seperti memberikan saya sebuah gambaran akan keadaan Irfan yang mungkin belum beranjak dari tempatnya membuang hajat. Mendapati hal tersebut, solusi pertama yang terlintas dalam pikiran saya ini adalah saya harus secepat mungkin mengajak Irfan untuk keluar dari situasi yang serba tidak terduga ini. "Van, lu kenapa?" tanyaku begitu telah berdiri di hadapan Irfan. Untuk sesaat lamanya Irfan pun hanya terdiam membisu tanpa mengucapkan sebuah jawaban apapun dari mulutnya. Tubuh Irfan yang terlihat bergetar hebat kini seperti mengisyaratkan bahwa Irfan memang benar-benar tengah diliputi oleh rasa ketakutan yang teramat besar. "Ini benar nggak bagus. Sebaiknya aku harus segera mengajak Irfan pergi dari tempat ini." Gumamku dalam hati seraya mengarahkan tangan ini untuk menyentuh tubuh Irfan. "Astagfirullah, Van. Kok badan lu jadi sedingin ini sih?" tanyaku dengan setengah berteriak begitu mendapati tubuh Irfan yang terasa begitu dingin. Kini bukannya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terlontar dari mulut saya tersebut, Irfan terlihat mulai meringis di antara wajahnya yang masih tertunduk. Dan hal ini jelas membuat saya semakin bingung atas apa yang tengah Irfan rasakan saat ini. "Ayo Van, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini," ajakku seraya menggenggam pangkal pergelangan tangan Irfan dan mengajaknya untuk bangkit dari posisinya berjongkok. Tapi kini bukannya mendapatkan respon yang baik atas usaha yang saya lakukan tersebut. Terlihat Irfan seperti berusaha untuk mempertahankan posisinya. Dan apa yang telah Irfan lakukan tersebut kini telah memancing rasa emosi di hati saya ini. "Lu apa-apaan sih Van? Ayo cepat bangun!" hardiku seraya menghentakkan pergelangan tangan Irfan agar mau berdiri. Kini sejalan dengan usaha saya yang tidak menampakkan hasil tersebut, Irfan terlihat masih menundukkan wajahnya. Letak tangannya yang semula mendekap erat di kedua kakinya kini terlihat mulai bergerak dan melepaskan dekapannya tersebut. Hingga akhirnya di sana pandangan mata saya ini kini teralihkan pada suara-suara yang ditimbulkan oleh pergerakan yang terjadi di rimbunan pohon beringin tua. Saya merasakan adanya sentuhan rasa dingin dari jari jemari tangan seseorang yang kini mencengkram erat pergelangan tangan saya.
Merasakan hal tersebut, pandangan mata saya pun kembali teralihkan pada sosok Irfan yang terlihat masih berada dalam posisi berjongkok dengan wajah yang tertunduk. Satu hal yang membedakan dari posisi Irfan saat ini hanyalah keberadaan dari jari jemari tangan yang terlihat erat mencengkram pergelangan tangan saya ini. "Pan, anak king, anak king." Entah apa maksud dari kata-kata yang baru saja terucap dari mulut Irfan tersebut. Tapi yang pasti, kini kata-kata yang diucapkan dengan nada yang lirih tersebut telah membuat saya berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tingkah laku Irfan saat ini. Dan sesuatu yang aneh tersebut adalah sesuatu yang bersifat negatif. Kini di antara rasa takut yang mulai kembali menguasai diri saya ini, Irfan terlihat kembali mengulangi perkataannya tersebut. Tapi untuk kali ini, perkataannya tersebut diiringi oleh suara isak tangisnya yang terdengar lirih. "Pa, pa." Sepenggal kata-kata yang terasa sulit untuk saya ucapkan secara lisan di mulut ini kini mengantarkan pergerakan Irfan yang mulai mengangkat wajahnya yang tertunduk dan mengarahkan secara perlahan ke arah wajah saya. Mungkin ini adalah sebuah momen di mana saya merasakan adanya dua sisi berbeda yang kini tengah menguasai tubuh Irfan. Seiring dengan wajah Irfan yang tengah terlihat jelas menatap ke arah wajah saya sama sekali tidak menemukan adanya ekspresi kesedihan di wajah Irfan. Gambaran saya akan isak tangis dan suara lirih yang terdengar dari mulut Irfan tadi kini seperti terhapus oleh ekspresi wajah Irfan yang terlihat begitu menakutkan. Sebuah seringai menyeramkan yang menghiasi wajah Irfan terlihat seperti berpadu sempurna dengan tatapan penuh kebencian yang terpancar dari kedua bola matanya. "Ya Tuhan, jangan lagi, sumpah, gue udah gak kuat lagi," ucapku dalam hati seraya berusaha menolak pergerakan dari pikiran-pikiran negatif yang mulai menyeret saya ke dalam zona ketidaksadaran. Hingga akhirnya di saat saya mulai merasa tidak mampu lagi untuk menolak ketidaksadaran yang mulai menguasai tubuh saya ini, sebuah suara teguran yang terdengar begitu keras kini memberikan saya sebuah harapan untuk kembali keluar dari zona ketidaksadaran ini. Kus, ditegur malah diam aja. Lu ngapain sih? Dari tadi gue cari lu kesana kemari, ternyata malah ada di sini." Bebas. Itulah perasaan yang saya rasakan begitu saya kembali mendengar suara dari seseorang yang kini telah membebaskan saya dari situasi yang nyaris membuat saya kehilangan kesadaran ini. Kini seiring dengan tepukan halus yang saya rasakan menyentuh bahu ini, tampak keberadaan dari sosok makhluk yang menyerupai Irfan tersebut mulai memudar dari pandangan mata ini. Tapi hal tersebut tidak dengan serta-merta membuat saya terbebas dari rasa takut yang masih membelenggu pikiran ini. Mendapati saya yang kini masih berdiri terpaku dengan tubuh yang gemetar, Irfan pun kembali melayangkan tepukan tangannya ke bahu saya ini. Dan hal tersebut kini telah menyadarkan saya atas kebebasan saya saat ini dari peristiwa menyeramkan yang baru saja saya alami. "Lu kenapa, Kus? Kok muka lu seperti itu?" "Diam, Van," gumamku dengan pandangan mata ke arah pohon beringin tua. Suasana yang kini terasa begitu tenang di halaman belakang kini telah mengantarkan saya untuk mengambil sebuah keputusan untuk segera mengajak Irfan pergi meninggalkan halaman belakang. "Lu kenapa sih, Kus? Apa yang sebenarnya telah terjadi?" tanya Irfan begitu saya baru saja merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Mendapati pertanyaan Irfan tersebut, saya pun hanya bisa terdiam dengan pandangan menatap ke langit-langit kamar. Menyadari bahwa kini saya belum juga memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan tadi, Irfan nampak mulai berjalan ke arah jendela kamar, lalu menyingkap tirai gorden yang menutupi kaca jendela hingga memperlihatkan bagian halaman rumah yang berselimutkan kegelapan. "Sebaiknya lu tutup kembali kaca jendela itu, Van. Gua nggak mau." Keinginan saya untuk melanjutkan perkataan saya tersebut kini terhenti seiring dengan hadirnya kembali bayangan menyeramkan atas peristiwa yang baru saja saya alami tadi. Mendapati keterdiaman saya tersebut, Irfan pun nampak kembali menarik tirai gorden untuk menutup kaca jendela kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.